Santapan Harian Rabu 23 Maret 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Mazmur pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-31 hingga ayatnya yang ke-43. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Sinarilah kami ya Tuhan dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah kami akan kebenaran firman-Mu. Di dalam terang-Mu yang abadi ya Kristus, kami memohon. Amin. Mazmur 18 ayat 31 sampai 43. Adapun Allah, jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah, Dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanku, tangan kananmu menyokong aku. Kemurahan-Mu membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah. Aku mengejar musuhku sampai kutangkap mereka, dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. Aku meremukkan mereka sehingga mereka tidak dapat bangkit lagi. Mereka rebah di bawah kakiku. Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau tundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku. Kau buat musuhku lari daripadaku, dan orang-orang yang membenci aku Kau binasakan. Mereka berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang menyelamatkan. Mereka berteriak kepada Tuhan, tetapi Ia tidak menjawab mereka. Aku menggiling mereka halus-halus seperti debu di depan angin, mencampakkan mereka seperti lumpur di jalan. Sahabat Santapan Harian, di dalam Alkitab ada banyak hal yang sulit dipahami dan tidak jarang membuat kita bingung. Misalnya, soal balas dendam. Alkitab dengan jelas sekali menunjukkan bahwa Tuhan tidak menghendaki kita membalas dendam. Tetapi di sisi lain ada ayat-ayat yang sepertinya mengizinkan untuk balas dendam. Salah satu perikop kontroversial yang berkaitan dengan balas dendam adalah Mazmur yang kita baca saat ini, khususnya pada ayat yang ke-38 hingga ayatnya ke-43. Di sini kita melihat bagaimana Daud melakukan pembalasan terhadap musuh-musuhnya, bahkan seperti tidak ada ampun, dan mengindikasikan bahwa tindakan itu benar. Untuk memahami hal itu, mari kita pahami konteks Mazmur pasal 18 ini. Kalau kita melihat ayat pertama, jelas
bahwa Mazmur ini merupakan nyanyian syukur Daud kepada Tuhan oleh karena pertolongan Tuhan yang melepaskannya dari musuh, khususnya Saul. Kisah pengejaran Saul terhadap Daud penuh dengan pengampunan dari Daud terhadap Saul. Kepada kita justru dipertontonkan bagaimana Daud adalah seorang yang tidak mau membalas dendam. Meskipun ada sejumlah kesempatan bagi Daud untuk membunuh Saul, ia tidak melakukannya. Daud membuang kesempatan itu karena menghormati Tuhan. Kalau demikian, apakah perikop ini kontradiktif? Jawabannya tentu saja tidak. Perikop ini adalah bagian dari pengakuan Daud bahwa segala sesuatu yang ia alami, termasuk kemenangan-kemenangan terhadap musuh-musuhnya, terjadi karena pertolongan Tuhan. Daud hendak mengatakan bahwa apa yang diterima oleh musuh-musuhnya adalah hal yang wajar sebagai konsekuensi atas kejahatan mereka. Bukan hanya kepada Daud, tetapi kepada Tuhan. Oleh karena itu, mereka patut mendapat hukuman dari Allah. Dan Daud dipakai Allah untuk menghukum mereka. Jadi, apa yang kita baca bukan Daud yang menjadi pendendam, tetapi keadilan Allah lah yang harus dinyatakan. Sebab itu, janganlah kita pernah berpikir untuk melakukan balas dendam. Jika ada yang harus dihukum, itu adalah bagian Allah. Bagian kita adalah belajar mengampuni sesama. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati-Mu ya Bapa, mengampuni dan mengasihi tiada pamrih. Dan di dalam pertelutan ini kami mohon, ajarilah kami untuk memberi hati mengampuni ketika kami disakiti. Di dalam kelembutan kasih Sang Putra Tunggal Bapa, Kristus Yesus, kami memohon. Amin.